dipimpin dulu. Mas Azhar, silakan. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa dalam hati mulai. Doa selesai. Sudah, Pak. Oke, dipimpin motivasi semangat pagi. Oh iya. Iya, dipimpin dia. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Silakan, Mas. Terima kasih. Pak. Saya absen dulu ya. Ya. Abdul Azam, Saya. Ahmad Akmi, Aditya Maulana. Oke, Mbak, Mas. Hari ini kita akan belajar meneruskan apa yang kita lakukan kemarin. Ya, di hari yang pertemuan sebelumnya kemarin di proyek pertama kita sudah membuat apa kemarin? Desain? Sudah. Oke, sudah buat desain juga sudah ya? Kita belajar mengintegrasi Corel Draw dengan Microsoft. Jadi dengan Microsoft Excel. Kemudian nanti jadi lebih manager sehingga kita dapat membuat editor dengan cara yang cepat dalam format yang sama. Ada yang masih ingat materi minggu yang lalu? Ada yang ingat? Pelajaran minggu yang lalu apa? Silakan Mbak. Sebentar. Kemarin buat apa? Desain membuat desain etikat. Kemarin kita sudah membuat desain etikat. Kemudian sekarang tinggal bagaimana cara etikat itu diprintkan dengan database yang ada di Excel seperti itu. Aplikasi Corel Draw memiliki fitur tambahan yang bisa diintegrasikan dengan Microsoft Excel. Fitur aplikasi ini sering digunakan untuk mempercepat proses pengerjaan. Jadi untuk mempercepat proses input data ke desain. Jadi antara link antara desain ke database-nya sehingga apa yang akan kita inputkan nanti bisa auto masuk kemudian juga dicetak seperti itu. Dan sehingga bisa mempermudah dan mempercepat dalam pembuatan desain etikat. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, tujuan pembelajaran ada penilaian dan ada hasil kerja atau goal yang atau tujuan pembelajaran hari ini. Hasil yang kita buat dari pertemuan pertama ke pertemuan kedua sehingga ada satu goal yang bisa sampai selesaikan seperti itu untuk pertemuan hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui unjuk kerja peserta didik mampu membuat karya hasil integrasi desain menggunakan Primer dengan terkait dan kreatif. Yang kedua adalah penilaian. Seperti biasanya penilaian hari ini ada penilaian sikap, ada penilaian keterampilan dan penilaian pengetahuan. Selama proses pembelajaran ini dari awal sampai akhir nanti saya akan menilai. Saya bawa kertas ini kemana-mana. Jadi nanti saya akan menilai mulai dari sikap, pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya dinilai dari post-test dan pre-test. Sikap ini adalah pre-test hari ini. Pre-testnya silakan dibuka di WA, silakan dikerjakan. Pre-testnya yang kemarin, nah itu silakan dilihat lagi, itu dikerjakan lagi. Sudah paham ya? Sudah bisa dilihat?
Oke, sudah ya? Oke, perhatikan video berikut. Oke, selesai. Yang sampean lihat video barusan adalah membuat ID card satu-satu, ya. Satu dikopi lagi ke bawah, satu nanti dikopi lagi satu, dan seterusnya. Manual sekali. Pertanyaan pemantik kita hari ini adalah, jika seorang desainer mendapatkan pesanan kartu pelajar dari salah satu SMK, di mana kartu pelajaran tersebut berjumlah 1000. Apakah desainer tersebut menginputkan satu persatu nama dan inisialnya ke dalam desain yang telah ia buat? Apakah ada cara yang lebih efisien? Mbak Irma, ya Mbak. Oke. Kemarin Mbak Irma itu melihat salah satu guru membuat ID card, filenya sama, tapi ID-nya beda, kemudian dilingkan terus cepet buatnya gitu ya Mbak. Oke. Nah itu adalah contoh dari print merge yang digunakan di Corel ke database-nya di Excel. Word sama Excel juga bisa, Corel sama Excel juga bisa, dan aplikasi-aplikasi ini juga memungkinkan untuk bisa. Kalau Word ke Excel itu namanya mail merge, adalah bahan bacaan sampean yang sampean gunakan nanti ketika mengerjakan. Jadi mengerjakan program tadi, nanti itu sampean bisa lihat bahan bacaan ini, kemudian bisa membantu sampean dalam penyelesaian masalah nanti. Habis ini tetap saya demonstrasikan, tapi ini silakan di-scan dulu, bahan bacaannya disimpan. Saya beri waktu membaca, ya. Saya beri waktu membaca 3 menit untuk membaca, kemudian dapat menyimpulkan apa yang ada di sini. Oke, silakan. Oke, silakan dibaca. Saya kasih waktu 3 menit. Oke, Bapak, saya akan nyoba nanya pertanyaan-pertanyaan depan. Hasil dari sampean membaca buku yang bahan bacaan yang sudah saya kirim tadi. Oke, pertanyaan pertama. Apa itu print merge? Ada yang bisa jawab? Apa itu print merge? Merupakan fitur yang terdapat pada CorelDRAW yang digunakan untuk membuat tulisan yang banyak dalam format yang sama akan tetapi lebih cepat dan praktis. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Mbak Aisyah. Jadi itu ya. Jadi print merge itu memudahkan sampean untuk mempercepat pengerjaan seperti yang disampaikan Mbak Aisyah tadi. Kemudian yang kedua, dari hasil bahan bacaan yang sudah saya berikan tadi, apa yang perlu disiapkan dalam membuat print merge? Sudah baca tadi? Ada yang sudah baca? Siapa yang sudah baca? Oh iya, Mbak Andini, silakan Mbak. Yang perlu disiapkan yaitu 2 jenis file yang berbeda. Terus satu file merupakan sumber data yang dibuat di Microsoft Excel, dan satu lagi sebagai desain utama yang dibuat di CorelDRAW. Oke, jadi ada 2 file yang disiapkan. Yang pertama adalah file CorelDRAW-nya, yang kedua adalah file database-nya yang berupa
Excel. Sampai di sini bisa dipahami? Jadi 2 pertanyaan di awal tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Aisyah sama Mbak Andini. Sudah ya? Oke, yang ketiga, database dan sumber data dibuat di mana? Saya bisa jawab? Mas Arjen, dibuat di mana sumber datanya, Mas? Database-nya tadi. Database-nya dibuat di Excel, Pak. Excel. Iya. Oke, sip. Betul ya? Jadi database-nya kita buat di Excel. Yang terakhir, bagaimana langkah-langkah membuat print merge? Mbak Keisha, silakan Mbak. Sesuai di bahan bacaan, klik menu file, kemudian pilih print merge, kemudian pilih file Excel yang sudah disiapkan, dan pilih sheet yang sesuai. Oke. Betul. Tepuk tangan buat Mbak Keisha. Langkah-langkahnya itu, file Corel yang sudah sampean buat tadi, kemudian file Excel yang sudah sampean buat, kemudian di Corelnya, seperti yang arahan dari Mbak Keisha tadi, seperti bahan bacaan, bahwasanya klik file, kemudian print merge, arahkan ke file Excel yang sudah dibuat. Seperti itu ya. Jadi paham ya? Seperti itu toh. Jadi tidak ruwet, sebenarnya gampang. Saya akan mendemonstrasikan cara-cara untuk membuat print merge. Jadi silakan dilihat di depan. Jadi amati apa yang sudah saya lakukan di depan. Nanti lakukan diskusi setelahnya. Kita buat filenya dulu seperti ini. Ini adalah contohnya. Saya buat baru. Yang paling pertama, jadi letakkan ini selalu di paling ujung ya. Kalau di bawah nanti dia nggak bisa kebaca. Jadi di paling ujung ini nama, nomor, kemudian nama. Karena ini ada 3, jadi saya nyebutkannya itu nama 1, nama 2, nama 3. Maksudnya 1 itu yang atas, 2 yang bawah, 3 yang bawah, 2 yang tengah. Misalkan diganti Pak, bisa diganti nama A, nama B, nama C, enggak apa-apa. Nama 1 atau 2 dan 3 atau A, B, C itu hanya penampakan ben sampai enggak bingung ketika nanti ini dilingkan kemana. Jadi paham ya? Ini nama 1, nama 2, nama 3, kemudian nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini ya. Ini adalah nama database-nya seperti ini. Kemudian, hal yang perlu kita lakukan adalah kita menyimpannya. Kita simpan file ini di save as, bukan di save biasa. Kalau di save kan filenya XLS. Nah ini kita butuh file yang namanya CSV. Nah kita ekspor, kemudian file formatnya ini kita cari yang CSV. Nah ini ya, CSV. Kita simpan. Coba ini bukuan, namanya 10 TKJ 1. Ini ya, kita simpan filenya. Oke, sekarang kita coba, kita masuk ke link filenya. Oke, saya buat baru aja biar enak. Saya buat halaman baru, saya buat ukurannya A4. Oke, kemudian desain saya taruh di sini. Saya gandakan menjadi berapa tadi? Satu halaman? 3. Apakah kalian sudah paham mengenai fitur-fitur yang digunakan di print merge? Jika sudah, jelaskan bagaimana cara menghubungkan naskah utama di CorelDRAW dengan sumber data yang ada di Excel sesuai dari demonstrasi saya tadi. Ada yang bisa menyimpulkan? Mas Ardan, silakan Mas.
Gimana cara menghubungkan naskah, menghubungkan desain Corel tadi ke Microsoft Excel? Gimana tadi, Mas? Kalau salah mohon dibetulkan ya Pak ya. Oke, siap-siap, monggo. Saya langsung ke cara menghubungkannya. Di Corel Draw ada pilihan menu file. Setelah itu pilih print merge, kemudian pilih file Excel yang akan digunakan. Setelah itu pilih sheet yang akan ditaruh di Corelnya. Oke, bagus. Tepuk tangan. Oke, sudah ya? Ada lagi? Sudah bisa ya? Oke, saya lanjutkan biar lebih cepat. Oke, proyek hari ini. Proyek hari ini, pada pertemuan sebelumnya, kalian telah membuat desain ID card, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dengan menggunakan Corel. Pada pertemuan kali ini, kalian menghubungkan antara desain kemarin dengan sumber data, dengan cara yang sudah disampaikan Mas Sarjan tadi dalam simpulan dari hasil demonstrasi saya tadi, yaitu dengan cara melingkan dengan fitur yang namanya print merge. Oke, sekarang saya bagikan LKPD-nya. Silakan dikerjakan sesuai dengan LKPD. Lakukan yang terbaik, gunakan desain yang kemarin, dilingkan agar bisa cepat terrealisasi. Oke, saya bagikan LKPD-nya. Kenapa, Pak? Ya, duduk berkelompok di kelompoknya masing-masing. Sudah berkelompok belum? Jadikan satu dulu berkelompok, ya. Gak apa-apa, silakan. Oke, lakukan dengan rapi, serapi mungkin. Saya mencoba menilai apa yang sudah sampean kerjakan. Bisa, Mbak? Itu dia. Ya, kalau sampean desainnya ada 4, berarti ininya ada 4. Bukan, kesananya 4. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Bukan ke bawahnya, ini kan jumlah halamannya. Kalau ke sana, ini jumlah yang ada di satu halaman. Bisa dipahami? Nah, betul. Jadi ini siapa, Mbak? Irma Nurin, Irma Trisna, Eka sama Andi ini. Yang penting nanti presentasinya. Kalau misalnya notut, ya ini yang diganti. Oh iya, atau ya diganti ke apa? Logo Arden. Coba, Mbak. File. Waktunya sudah habis. Silakan dipresentasikan ke depan. Saya lihat siapa yang sudah mengumpulkan. Oke, sekarang kita lihat presentasikan yang kelompoknya ini, Mbak Andini dulu. Ikut Mbak, silakan dipresentasikan hasilnya. Kurang besar, tak besarkan ya. Dan kelihatan 3 jadi 1, 2, sama 3 yang pertama. Oke, silakan Mbak, perkenalan dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Andini Dotavia. Saya Eka Sintia. Saya Romadrina Amalia. Di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini saya bagian mendesain di Corel. Saya bertugas membuat database di Excel. Saya bertugas sebagai mengintegrasikan Corel ke database. Oke, silakan dipresentasikan. Jadi di sini kita mendesain di aplikasi Corel dan di aplikasi Microsoft Excel. Oke, kesimpulannya yang sudah saya buat tadi apa? Kesimpulan. Simbolnya yaitu print merge penting bagi kita membuat ID card dengan lebih mudah. Keuntungannya adalah membuat tulisan yang banyak dalam format yang sama lebih cepat dan praktis. Iya, bentar. Gimana Mbak Halimah? Itu fontnya bisa diganti apa enggak ya? Oh, fontnya bisa diganti Mbak? Bisa? Gantinya di mana? Ya, yang di mananya? Yang di sini. File dasarnya, Mbak. Di file dasarnya yang ini nama sama nomor ini yang diganti ya. Nah, fontnya diganti dulu, baru di print new dokumen. Jadi di preview semua. Diganti fontnya dulu, ditata, dicocokkan wes apik, baru di semuanya. Cukup? Cukup. Oh, berapa itu? Oke, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, perkenalkan nama saya Keisha Sonia Putri. Perkenalkan nama saya Lutfima. Perkenalkan nama saya Juwita Asmara. Di sini Ini kami bagian akan apa? mempresentasikan tentang hasil karya kami. Ya, silakan. Tema dari ID card kami adalah tentang kartu pelajar yang dibuat untuk SMK Muhammadiyah 3 Gresik. Kesimpulannya, print merge penting bagi kita membuat ID card dengan lebih mudah. Keuntungan adalah membuat tulisan yang banyak dalam format yang sama dengan lebih cepat dan praktis. Oke. Dari ketiga kelompok tadi itu disimpulkan kesimpulannya hampir sama. Jadi kesimpulannya adalah gimana Pak kesimpulannya? Kesimpulannya, penting bagi kita membuat ID card dengan lebih mudah. Keuntungan adalah membuat tulisan yang banyak dalam format yang sama dengan lebih cepat dan praktis. Oke. Yang perlu digarisbawahi adalah kita bisa men-print dengan format yang sama dengan lebih cepat dan praktis. Kesimpulannya hampir sama semuanya karena tujuannya memang untuk itu. Di print merge seperti itu ya. Oke. Dari kesimpulan dari teman-temannya tadi itu, ada yang ditanyakan dulu untuk yang kelompok ini? Silakan, Mas Azam, langsung aja. Warnanya seharusnya bisa diganti, Mbak. Kalau yang saya bantu, kalau filenya Corel tadi ya bisa, karena ini sudah diekspor ke PDF. Jadi untuk yang langsung ready to print. Jadi oke, kok lemes ini sih, Oke, silakan. Ditutup dulu, Mbak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sudah sebagian dari teman-teman sudah mempresentasikan di depan. Sekarang kita saatnya post test. Silahkan dikerjakan post test yang sudah saya kirim di WA Group. Kemudian nanti hasil dari post test dan pretest sudah bisa saya tampilkan langsung di layar proyektor. Kemudian untuk hasil sikap dan keterampilan, hasil sikap sudah saya rekap dan keterampilan sudah saya rekap ketika saya keliling-keliling tadi. Waktunya 3 menit ya.
3 menit untuk mengerjakan post test. Oke, silakan dikerjakan. Sudah? Sudah? Oke, baik. Sudah semua? Oke, silakan lihat ke depan. Berikut adalah hasil penilaian yang sudah saya rekap selama pertemuan hari ini. Hasil penilaian hari ini, nilai keterampilan. Nilai tertinggi adalah Mas Arden dan Mbak Aisyatun Hawa. Kita sudah di akhir pembelajaran hari ini. Mari kita merefleksikan hari ini dengan mengisi Google Form yang sudah saya buat. Jadi silakan dikerjakan refleksi untuk hari ini, dikerjakan, linknya sudah ada di grup WA, sudah saya kirim barusan. Jadi silahkan dikerjakan hasil refleksinya, kemudian waktunya 3 menit. Oke ya? Oke, sudah? LKPD-nya silakan dikumpulkan. LKPD-nya Mas. Sambil di Oke, silakan dilihat ke depan. Hasil penilaian hari ini. Nilai keterampilan. Nilai tertinggi adalah Mas Arden dan Mbak Aisyatun Hawa. Gambaran untuk pertemuan minggu depan. Oke, jadi pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang rumus-rumus statistika yang ada di Excel. Nah, hari ini kita belajar Excel kan tadi cuma buat formnya aja, buat database-nya yang nge-link ke CorelDRAW. Pertemuan minggu depan, kita akan membahas tentang fungsi-fungsi rumus statistika yang ada di Excel. Oke, pembelajaran kita telah berakhir, jadi silakan dirapikan meja dulu. Komputernya yang belum dimatikan, silakan dimatikan dulu. Oke, silakan Mas Azam ditutup berdoa. Kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Doa mulai. Oke, silakan. Pimpin jalan-jalan dulu biar tetap semangat pulangnya. Semangat pagi. Oke, cukup hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Desain 2 dimensi itu sangat diperlukan untuk dunia kerja, jadi belajarlah sungguh-sungguh terlepas dari pelajaran apapun. Yang penting sampai tetap semangat untuk belajar. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.